Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Loh, kok ada yang ngikutin Bapak ya? Nah, kira-kira kalian tahu tidak materi di dalam video kali ini? Ya, masih berhubungan tentang tulang. Ya, Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tulang. Apa ya tulang? Apakah seperti ini? Bukan, itu adalah lubang. Atau tulang itu seperti gambar ini? Itu juga bukan. Itu adalah paman dalam bahasa Medan. Nah, tulang yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah seperti ini. Nah, inilah tulang yang menyusun manusia. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beraneka ragam tentang tulang. Jadi, tolong kalian saksikan videonya dan sambil kalian mencatat. Jangan lupa menuliskan atau mengirimkan catatannya di Google Classroom. Bapak tunggu ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang alat gerak manusia, atau Bapak akan membahas tentang tulang. Di video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang rangka manusia. Masih ingat apa itu rangka? Rangka adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa tulang. Jadi di slide ini atau di video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang tulang. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Tulang pada manusia itu jumlahnya sangat banyak. Kalau kita perhatikan, tulang yang menyusun tubuh kita itu beraneka ragam. Jadi, setiap bentuk tulang yang menyusun tubuh kita itu berbeda-beda. Makanya, berdasarkan bentuk tulang, nanti ada jenis-jenis tulangnya. Di slide ini, Bapak akan menjelaskan tentang tulang pipa. Ya, jadi bentuk tulang yang pertama adalah tulang pipa. Kenapa sih disebut dengan tulang pipa? Karena tulang pipa memiliki ciri-ciri berbentuk silinder dan berongga. Apa itu silinder? Silinder itu berbentuk tabung. Ya, dan berongga. Berongga itu tengahnya berlubang. Ya, jadi mirip seperti pipa. Nah, kemudian contohnya tulang pipa terdapat pada tubuh yang mana saja? Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat di gambar, di sana ada gambar lengan atau gambar tangan. Nah, lengan manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada lengan atas dan ada lengan bawah. Nah, lengan atas kalau kita lihat di gambar itu bertuliskan tulang humerus. Ya, itu tulang lengan atas. Sedangkan tulang lengan bawah itu tersusun dari dua tulang. Ada radius dan ada ulna. Radius itu merupakan atau nama lain dari tulang pengumpil. Jadi kalau kita perhatikan tulang radius atau tulang pengumpil ini sejajar dengan ibu jari atau jempol. Sedangkan tulang ulna atau tulang hasta ini sejajar dengan jari kelingking. Ya, jadi sekali lagi, kalau pengumpil atau radius itu sejajar dengan ibu jari,
sedangkan hasta atau ulna itu sejajar dengan kelingking. Kemudian contohnya di dalam tubuh kita, tulang pipa terdapat pada anggota gerak bagian bawah. Nah, di sini kita lihat ada gambar kaki. Ada tulang paha. Kita lihat tuh tulang paha bentuknya silinder atau tabung. Kemudian kalau kalian pernah lihat, itu berongga seperti pipa. Nah, itulah tulang paha. Kemudian tulang kering dan tulang betis. Jadi tulang paha, tulang kering, tulang betis itu merupakan contoh tulang pipa yang terdapat pada anggota gerak bagian bawah kita, yaitu kaki. Jadi kalau kita lihat, kalau kita buat kesimpulan, tulang pipa itu selain berbentuk silinder dan berongga, ukurannya juga panjang. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Kenapa disebut dengan tulang pipih? Karena tulang pipih memiliki ciri-ciri berbentuk pipih. Tahu pipih? Gepeng atau tipis ya. Jadi kalau kita perhatikan, tulang pipih letaknya di bagian tubuh mana saja? Nah, sekarang kita lihat gambar. Nah, di sana ada gambar tulang belikat. Nah, lihat di sana ada tulang belikat. Jadi kalau kalian memegang bagian punggung kalian, nah di sana adalah tulang belikat. Di mana nanti tulang belikat ini akan bersatu dengan tulang selangka. Apa itu tulang selangka? Tulang selangka itu adalah tulang bahu. Nah, ini contohnya ya, kita bisa melihat ini ada tampak depannya, ada tampak belakangnya. Jadi kalau kita lihat tulang belikat ini bentuknya pipih ya, seperti telinga gajah. Kemudian contoh berikutnya, tulang pipih di dalam tubuh kita ini terletak di tulang panggul, di mana tulang panggul pada manusia ini terdiri dari tulang kelangkang atau tulang ekor ya. Kemudian di sini ada tulang pinggul kiri. Nah, kalau yang sampingnya berarti tulang pinggul kanan, di mana tulang pinggul kanan dan kiri ini berfungsi tempat melekatnya usus. Selanjutnya ada tulang duduk ya. Kita tahu ya, tulang duduk ini berfungsi berarti untuk apa? Untuk duduk. Selanjutnya yang terakhir ada tulang kemaluan, di mana tulang kemaluan di sini tempat melekatnya alat kelamin. Nah, itulah contoh dari tulang pipih pada manusia. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek. Dari namanya udah tahu ya, tulang pendek. Kenapa dikatakan tulang pendek? Berarti memiliki ciri-ciri apa? Ciri-cirinya dilihat dari ukurannya pendek. Kita lihat apa saja sih contoh tulang pendek yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, lihat di gambar, di sana ada ruas-ruas tulang belakang. Jadi kalau kita perhatikan, tulang belakang manusia itu tersusun dari tulang-tulang pendek. Kita lihat di gambar. Nah, lihat tulang leher kita itu terdiri dari 7 ruas atau 7 tulang pendek yang disusun. Kemudian tulang punggung itu terdiri dari 12 ruas. Selanjutnya tulang pinggang itu tersusun dari 5 ruas. Kemudian tulang kelangkang itu tersusun 5 ruas. Dan yang terakhir tulang ekor tersusun 4 ruas. Jadi kalau kita jumlahkan kira-kira berapa jumlahnya ya? 7 tambah 12, 19 tambah 5,
25. Kemudian ditambah 5 lagi 30, ditambah 4 34. Jadi jumlah ruas tulang belakang pada manusia itu terdiri dari 34 ruas tulang belakang. Selanjutnya contoh tulang pendek. Kita lihat di sini tulang jari. Jadi kalau kita lihat ruas-ruas jari pada manusia itu ada ruas-ruasnya ya. Nah, itu merupakan contoh dari tulang pendek. Nah, kita lihat di gambar tuh, lihat ya ada garis-garisnya atau ruas-ruasnya. Ternyata ruas jari kita itu tersusun oleh tulang pendek. Begitu juga dengan ruas-ruas jari kaki pada manusia. Nah, bisa lihat di gambarnya juga sama ya, mirip dengan ruas jari tangan. Nah, itulah contoh dari tulang pendek. Bentuk tulang yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Dari namanya sudah tahu ya. Kira-kira ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya udah jelas. Bentuknya tidak beraturan. Kalau tadi bentuknya jelas ya. Ada yang seperti pipa, ada yang pipih, dan ada yang ukurannya pendek. Nah, kalau tulang tidak beraturan, dari katanya juga sudah jelas tidak beraturan. Kita lihat bentuknya atau contohnya tulang apa yang terdapat di dalam tubuh kita yang termasuk jenis tulang tidak beraturan. Nah, di sini digambar kalau kita lihat, ada yang tahu ini tulang apa? Ya, ini adalah tulang rahang. Ya, di mana tulang rahang pada manusia itu ada dua, ada rahang atas dan ada rahang bawah. Di mana rahang atas nanti tempat tumbuhnya gigi, begitu juga dengan rahang atas ya. Jadi rahang itu ini bagian yang terdekat atau dekat dengan mulut ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya, ini bentuknya benar-benar tidak beraturan. Inilah contoh tulang tidak beraturan. Di slide ini, Bapak akan menjelaskan jenis tulang yang berikutnya. Kalau tadi jenis tulang berdasarkan bentuk. Masih ingat apa saja jenis tulang yang berdasarkan bentuk? Ada berapa coba? Iya, ada 4. Yang pertama tadi tulang pipa. Yang kedua, tulang pipih. Yang ketiga, tulang pendek. Dan yang terakhir, tulang tidak beraturan. Ya. Selanjutnya, jenis tulang yang Bapak akan jelaskan ini adalah jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Jadi kalau kita lihat di dalam tubuh kita, itu berdasarkan zat penyusunnya, jenis tulang dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan tulang keras dan ada yang disebut dengan tulang rawan. Nah, apa itu tulang keras? Tulang keras ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tersusun dari zat kapur atau kalsium, fosfat atau kalsium karbonat. Ya, kemudian yang kedua, ini tulang keras mengalami istilah yang disebut dengan pengerasan tulang. Jadi si tulangnya menjadi keras. Ya, gara-gara siapa tadi penyebabnya? Gara-gara zat kapur. Nah, selanjutnya contoh apa saja tulang keras yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, yang pertama tulang anggota gerak. Nah, masih ingat di dalam video sebelumnya anggota gerak pada manusia ada berapa? Ada 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Di mana anggota gerak atas itu contohnya seperti tangan, sedangkan anggota gerak bawah itu contohnya kaki. Selanjutnya tulang belakang. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita pegang, apakah itu tulang belakang dan tulang anggota gerak, itu kalau dipegang keras atau lembek ya?
pasti keras. Nah, itu merupakan contoh dari tulang keras. Nah, kalau kita perhatikan di gambar, nah itu ya, ada gambar rangka manusia. Nah, itu semuanya itu termasuk contoh tulang keras. Ya, jadi kalau dipegang keras, berarti dia termasuk tulang keras. Kemudian, tulang rawan. Nah, tulang rawan atau dikenal dengan nama tulang lunak atau tulang lembek, atau kalau bahasa Sundanya tulang rangu. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya bersifat lentur. Karena memiliki apa? Karena memiliki sedikit zat kapur. Kalau tulang keras, tadi zat kapurnya banyak. Kemudian ada kalsium di sana. Sedangkan tulang rawan itu bersifat lentur, sedikit zat kapur. Nah, contohnya apa saja tulang rawan yang terdapat di dalam tubuh kita? Contohnya adalah cuping hidung. Kalau kalian pegang hidung kalian, nah itu lembek atau keras? Pasti keras. Tidak ada yang hidungnya kok keras sih? Pasti lembek, mohon maaf ya. Nah, jadi hidung manusia itu semuanya pasti lembek ya, tidak ada keras ya. Selanjutnya contohnya apa lagi? Yang termasuk tulang rawan, contohnya adalah daun telinga. Kalau kita perhatikan atau kalau kalian pegang daun telinga kalian, nah itu terasa apa? Lembek atau keras? Pastinya lembek. Nah, itulah jenis tulang yang dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Ya, jadi ada dua tadi, ada tulang keras dan ada tulang rawan. Alhamdulillah, tadi sudah Bapak jelaskan jenis-jenis tulang ya. Jadi jenis tulang itu ada dua. Ada yang dibedakan berdasarkan bentuk dan ada yang dibedakan berdasarkan zat penyusunnya. Ya, mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat ya belajarnya. Kalau kalian lupa, silahkan kalian putar ulang videonya. Terima kasih. Ya, gimana tadi? Kalian sudah melihat videonya? Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan dapat memahami bentuk-bentuk tulang yang menyusun tubuh manusia. Kalau kalian lupa, silahkan diulangi lagi videonya dan terus ditonton. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya melihat wajah Bapak yang ganteng ini ya. Nah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe video Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.